pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Mereka juga melihat dengan prestasi non-akademik, jadi kalau ada kejuaraan non-akademik, itu peran sertanya forum untuk betul-betul memastikan dokumennya lengkap. Nah, selain itu, setiap koordinator wilayah dan anggotanya. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan Warta Kepton. Sari berita penting, 39 siswa-siswi SMA Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sultra dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Forum Kota Bau-Bau Sehat tuntaskan sebagian dokumen Wistara 2023. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 31 Maret 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. ...39 siswa-siswi SMA Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sultra, dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulku. mereka juga melihat dengan prestasi non-akademik, jadi kalau ada kejuaraan non-akademik. Sebanyak 39 siswa-siswi SMA Negeri 2 Bau-Bau dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Jumlah ini masih saja bisa bertambah. SNBP sendiri adalah jalur terbaru penerimaan mahasiswa baru yang dibuka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahapan awal seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB tahun 2023. Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau Lahidi saat dikonfirmasi RRI Kamis mengatakan jumlah siswa yang lolos bebas tes tahun ini tercatat lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan masih bisa bertambah ini karena anak-anak baru dia pada melapor tadi juga saya kira mati menjadi 36, ternyata habis itu tadi ada orang tuanya malah dibawakan karena anaknya lagi dia keluar daerah, maksudnya dia lagi tidak bisa hadir di sekolah ini, makanya orang tuanya dia bawakan itu hasil screenshotnya itu baru dibawa di sekolah. Lahidi mengaku bangga karena anak didiknya banyak yang diterima dan tersebar di sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, IPB, Universitas Erlangga, Universitas Samratulangi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Halu Oleo, dan sejumlah universitas negeri lainnya. Mewakili sekolah, mewakili Sulawesi Tenggara, dia ikut Olimpiade apa semua, alhamdulillah. Semua prestasi akademik. Tentu mereka disaring di sana itu tidak hanya prestasi akademik, mereka juga melihat dengan prestasi non akademik. Jadi kalau ada kejuaraan non akademik yang diikuti oleh anak-anak, maka itu dilampirkan dengan sertifikat dan itu ada menjadi penilaian tersendiri bagi kampus yang menerima. Meski sudah mengantongi pemberitahuan kelulusan perguruan tinggi, namun sayangnya para siswa ini belum tentu lulus SMA. Sebab ujian nasional baru akan terselenggara pada 3 hingga 11 April 2023 mendatang. Kemudian pengumuman kelulusan nanti di 5 Mei 2023. Lahidi mengatakan peluang tidak lulus masih sangat besar, bergantung pada sikap dan perilaku siswa selama proses belajar mengajar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Forum Kota Bau-Bau Sehat tuntaskan sebagian dokumen Wistara 2023. Tercatat dari 9 tatanan, 2 diantaranya dengan presentase 100%. Selengkapnya dilaporkan Wade Nurliani. Forum Kota Bau-Bau Sehat menggelar rapat evaluasi bersama anggotanya di Sekretariat Forum Jalan Derek Sanudin soal tindak lanjut pengumpulan data kelengkapan dokumen Kota Sehat Wistara. Sepekan terakhir seluruh anggota forum menyasar instansi yang menaungi 9 tatanan Kota Sehat termasuk dokumen kelembagaan yang ada di tingkat forum, kecamatan, dan pokja kelurahan. Hasil presentasi sementara, Bidang SDM FKS Bau-Bau Nasruddin menyebutkan sudah ada beberapa tatanan yang telah menuntaskan data indikator pokoknya, di antaranya permukaan
permukiman dan fasilitas umum, dan tatanan perindustrian sehat yang mencapai persentase 100%, sedangkan tatanan lainnya persentasenya mulai 36% hingga 94%. Sekretaris Forum Kota Bau Bau Sehat Imran Kudus mengungkapkan untuk mempercepat langkah, diharapkan masing-masing koordinator wilayah membenahi beberapa dokumen data yang belum tepat, misalnya foto sekretariat dan pokja kelurahan sehat. Mampu mengumpulkan itu karena semua OPD sudah dikonfirmasi. Cuman kan OPD-nya nggak mungkin bawa sini, harus dijemput, dan itu peran sertanya forum untuk betul-betul memastikan dokumennya lengkap. Nah, selain itu, setiap koordinator wilayah dan anggotanya punya tugas lagi untuk menjemput semua dokumen-dokumen kelembagaan, yang itu menjadi tanggung jawab melekat sebenarnya sama mereka. Pasca rapat evaluasi akan digelar rapat pemantapan di tingkat kota bersama pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota Bau Bau dan seluruh OPD terkait untuk mendongkrak kelengkapan data yang belum terpenuhi. Pertemuan tersebut rencananya akan digelar Jumat ini. Diketahui batas waktu pengumpulan dokumen kelembagaan ke provinsi awal April ini, Imran optimis tahap penyusunan dan pengumpulan dokumen akan tepat waktu dan lengkap karena dokumen penilaian tahun ini tidak sesulit 2 tahun lalu yang menyajikan pelaporan detail tiap kegiatan. Adapun 9 tatanan Wistara tahun 2023 meliputi permukiman, sarana dan prasarana sehat, tertib lalu lintas dan prasarana pelayanan transportasi, kehidupan sosial yang sehat, pariwisata sehat, pendidikan sehat, pasar sehat, perkantoran dan perindustrian sehat, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dokumen kelembagaan. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. KPP Pratama Bau Bau mencatat penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tumbuh sebesar 5,92% dibandingkan tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Jadi secara tanggal ke tanggal, year to date dari tahun lalu kita tumbuh. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau Bau mencatat telah menerima sebanyak 33.867 surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan yang telah disampaikan wajib pajak orang pribadi maupun badan sampai dengan 29 Maret 2023. Jumlah penyampaian SPT tersebut tumbuh sebesar 5,92% jika dibandingkan dengan tahun lalu di tanggal yang sama dengan total SPT yang diterima KPP Pratama Bau Bau mencapai 31.974. Kepala KPP Pratama Bau Bau, Tangguh Dewantara merincikan kontribusi terbesar berasal dari penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi yang tumbuh 6,12% dibandingkan tahun lalu. Gambarannya ini kita lihat dari tahun lalu. Untuk tahun 2022 sampai dengan 29 Maret itu 29.234 SPT tahunan yang masuk. Kemudian untuk tahun ini sampai dengan 29 Maret 2023 ini 31.022 wajib pajak. Jadi ada kenaikan tumbuh 6,12%. Jadi ada hampir 1.800 WP bedanya dengan tahun lalu. Jadi secara tanggal ke tanggal, year to date dari tahun lalu kita tumbuh. Kemudian SPT Badan juga mengalami pertumbuhan yakni 14,48%, di mana SPT Badan terkumpul sebanyak 822 atau meningkat sebanyak 104 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 718 SPT. Dalam meningkatkan layanan penyampaian SPT pada tahun ini, kata Tangguh, pihaknya membuka namanya Pojok Pajak di Lipo Plaza Buton yang bisa digunakan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya. Kita setiap Sabtu dan Minggu mulai dari jam 11 sampai jam 5 kita ada di sana. Jadi WP yang pada hari kerja dia tidak bisa lapor atau dia perlu datang ke KPP karena dia kerja, dia bisa datang di Sabtu Minggu itu. Itu banyak juga WP yang lapor di hari libur itu. Di samping itu, pihaknya juga melakukan pola jemput bola ke instansi-instansi Pemda di 8 daerah wilayah kerja KPP Pratama Bau Bau sebagai upaya mempermudah wajib pajak menyampaikan kepatuhan SPT mereka. Ia mengatakan konsekuensi bagi wajib pajak yang terlambat dan atau tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi administrasi.
Kalau sanksi administrasinya, kalau dia tidak melaporkan, itu dia bisa untuk orang pribadi 100.000 Pak. Ada tagihan pajak terlambat melaporkan atau tidak melaporkan SPT. Pun demikian, pihaknya mengharapkan wajib pajak tidak sampai dikenakan sanksi tersebut dengan tepat waktu melaporkan SPT, di mana batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yakni 31 Maret dan wajib pajak badan yakni 30 April atau paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kami sampaikan berita yang terakhir. Pasar Wameo Kota Bau-Bau tengah digodok menjadi pasar sehat. Sejumlah OPD turun tangan untuk mengedukasi dan pembinaan kepada warga pasar. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter WOD Nurliani. Bersama sejumlah organisasi perangkat daerah lintas sektor, Ketua Tim Penggerak PKK Bau-Bau Wade Nursanti serta Tim Kota Bau-Bau Sehat melakukan penataan di Pasar Wameo sebagai pusat perbelanjaan induk masyarakat Kota Bau-Bau. Pasar Wameo sendiri akan digodok menjadi pasar sehat karena menjadi objek penilaian kota sehat tingkat nasional untuk klasifikasi swastika Wistara 2023. Bersama OPD, Nursanti memberikan pembinaan hingga edukasi kepada para pedagang agar tidak berjualan di areal yang dilarang, misalnya ruas dan badan jalan, demi menjauhkan pasar rakyat itu dari kesan lusuh dan kumuh. Hal terpenting yang menjadi atensi tim pembina Kota Bau-Bau Sehat itu adalah bagaimana merubah wajah pasar yang terletak di Kecamatan Batu Poro itu terlihat terawat, nyaman dan aman sehingga menjadi pasar sehat berintegrasi di negeri Khalifatul Hamis ini. Menjual di sini, artinya masing-masing memang sudah punya peran di sini, sehingga sampai pada satu titik pasar Wameo betul-betul menjadi pasar yang representatif, artinya betul-betul pasar rakyat yang memenuhi segala indikator penilaian yang diharapkan oleh penilaian swastika. Menurut Nursanti, menata pasar bukanlah perkara mudah dan instan. Untuk itu perlu pembinaan dan edukasi secara kontinu oleh sejumlah pihak dalam menentukan eksistensi pasar Wameo ke depan. Ia berharap adanya perhatian serius instansi terkait dalam penataan pasar Wameo seperti penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, perparkiran oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP terkait pengawasan pemanfaatan pasar yang semestinya. Begitupun dengan pasar ikan, tak luput dari pantauan Ketua GOW Kota Bau-Bau itu, Nursanti menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pedagang, menjadikan area penjualan ikan lebih higienis, tidak berbau, kotor maupun semrawut. Sementara itu, kehadiran pedagang tiba berangkat dari kabupaten terdekat pun juga menjadi sorotan Nursanti. Disebutkan sudah ada aturan yang tengah digodok mengenai pedagang luar Bau-Bau yang akan mengatur soal lokasi berdagang, komitmen dan rentan waktu berjualan di Pasar Wameo. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali sampaikan pokok-pokok berita. 39 siswa-siswi SMA Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Forum Kota Bau-Bau Sehat tuntaskan sebagian dokumen Wistara 2023. Tercatat dari 9 tatanan, 2 diantaranya dengan presentase 100%. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami mengikuti acara kami lainnya.